Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 10 MAN 1 Semarang. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Sudah siap untuk belajar matematika? Siapkan HP, sinyal, buku tulis, dan pulpennya. Tapi, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Iqbal Alan Abdullah, berasal dari Kudus, dan saat ini masih menjadi mahasiswa di Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang. Dan kebetulan PPL saya di MAN 1 Semarang. Salam kenal semuanya. Belajar apa kita hari ini? Hari ini kita akan belajar persamaan nilai mutlak. Tapi sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk menunjukkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu untuk menjelaskan konsep nilai mutlak. Yang kedua, mampu menyusun persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dan yang ketiga, mampu menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Selanjutnya, kita akan belajar tentang konsep bilangan mutlak. Jadi, sebelum kita masuk ke persamaan nilai mutlak, kita harus paham dulu apa itu nilai mutlak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan jarak. Misalnya, jarak antara sekolah dan rumah kita, yang mana jarak selalu bernilai positif. Dengan kata lain, pengukuran jarak tidak akan pernah bernilai negatif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa jarak berhubungan dengan konsep nilai mutlak, yang tidak lain bahwa nilai mutlak selalu bernilai positif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan permasalahan berikut ini. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Seorang anak pramuka sedang latihan baris berbaris. Dari posisi diam, si anak diminta maju 2 langkah ke depan, kemudian 4 langkah ke belakang, dilanjutkan dengan 3 langkah ke depan, dan akhirnya 2 langkah ke belakang. Dari cerita di atas, dapat diambil permasalahan A. Berapakah banyaknya langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir? B. Di manakah posisi terakhir anak pramuka tersebut jika diukur dari posisi diam? Atau berapa langkah ke depan atau berapa langkah ke belakang? Kita lihat gambarnya ya. Kita ilustrasikan bahwa langkah ke depan adalah ke kanan dan langkah ke belakang adalah ke kiri. Jadi kita ilustrasikan di garis bilangan ini. Jadi yang pertama, anak tersebut 2 langkah ke depan. Jadi 2 langkah atau 2 satuan ke depan. Lanjut. Mari kita jawab bersama-sama ya. A. Banyaknya langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir adalah bentuk penjumlahan 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 11 langkah. Bentuk penjumlahan ini merupakan penjumlahan tanpa memperhatikan arah ke depan atau ke arah ke belakang, yang mana arah ke depan adalah positif dan ke belakang adalah negatif. Selanjutnya, jawaban untuk pertanyaan yang B. Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa posisi terakhir anak pramuka tersebut jika diukur dari posisi diam adalah 1 langkah ke belakang, yaitu X sama dengan negatif 1. Hasil ini didapatkan dari bentuk penjumlahan 2 ditambah negatif 4 ditambah 3 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 1. Ini ya pada gambar. Jadi bentuk penjumlahan ini merupakan penjumlahan dengan memperhatikan arah ke depan positif dan ke belakang yaitu negatif. Tetapi untuk konsep nilai mutlak kita adalah
mengambil yang A, karena yang A yang selalu bernilai positif. Seperti itu ya. Setelah kita mengetahui konsep nilai mutlak yang kita ibaratkan dengan jarak, selanjutnya kita akan belajar definisi nilai mutlak. Secara formal, nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Misalkan X bilangan real, maka nilai mutlak X, ini kita baca nilai ya, yang garis yang mengapit X ini kita baca nilai mutlak X. Kalau semisal yang di tengah ini adalah X, kalau semisal Y atau angka, maka kita ganti dengan yang semacamnya. Nilai mutlak X akan bernilai X jika X lebih dari 0, dan nilai mutlak X akan bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Kita lihat contoh. Yang A, kita baca nilai mutlak 2 sama dengan 2, yang mana 2 ini adalah kita ibaratkan jika X lebih dari 0. 2 adalah lebih dari 0, maka nilainya adalah X, yaitu bilangan itu sendiri. Jadi nilai mutlak 2 sama dengan 2. Kita lihat contoh yang B. Nilai mutlak negatif 7 sama dengan negatif kali negatif 7 sama dengan 7. Negatif 7 adalah di bawah 0, maka nilai untuk nilai mutlak negatif 7 akan bernilai negatif X, yang mana negatif kita kalikan dengan nilainya itu sendiri atau yang kita cari itu. Negatif kali negatif 7 sama dengan 7. Seperti itulah secara formal definisi nilai mutlak. Dari konsep di atas diperoleh nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3, nilai mutlak negatif 15 sama dengan 15, nilai mutlak 6 sama dengan 6, nilai mutlak 10 sama dengan 10, dan seterusnya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut ya. Ini contoh A dan contoh B. Coba kalian perhatikan dan kita cocokkan di jawaban. Mudah kan? Ini ada contoh yang lain. Untuk X diketahui sama dengan negatif 3, maka tentukanlah nilai mutlak X2 ditambah 6X tambah 5. Jawab. X2 ditambah 6X tambah 5 sama dengan X-nya kita ganti dengan yang kita ketahui tadi, yaitu negatif 3. Maka negatif 3 dikali 2 tambah 6 kali negatif 3 tambah 5, yang mana hasilnya 9 dikurangi 18 ditambah 5, dan hasilnya adalah negatif 4. Tapi ini masih ada nilai mutlaknya. Nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4, dan seterusnya, dan begitu juga untuk yang ini. Selanjutnya kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak dapat digunakan sifat 1. Jika nilai mutlak fx sama dengan a, maka f kuadrat x sama dengan a kuadrat. B. Jika nilai mutlak fx sama dengan a, maka fx sama dengan a atau fx sama dengan negatif a. Yang kedua, jika nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka f kuadrat x sama dengan g kuadrat x. B. Jika nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Nanti kita bisa lebih jelasnya lihat kepada contoh ya. Next ke contoh. Contoh sifat yang pertama. Sifat yang pertama yaitu A. Jika nilai mutlak fx sama dengan a, maka f kuadrat x sama dengan a kuadrat.
B. Jika nilai mutlak f(x) sama dengan A, maka f(x) sama dengan A atau f(x) sama dengan negatif A. Dari dua cara ini adalah suatu cara yang berbeda, tetapi akan menghasilkan hasil yang sama. Contoh A. Nilai mutlak 2x kurang 5 sama dengan 3. Kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, dan didapatkan hasil 4x kuadrat negatif kurangi 20x tambah 25 sama dengan 9. Selanjutnya kita rubah posisinya, yang 9 dari ruas kanan ke ruas kiri, yang semula positif menjadi negatif. Maka kita langsung kurangkan 25 dikurangi 9, hasilnya adalah 16. Dan 4x kuadrat dikurangi 20x tambah 16 sama dengan 0. Jika kita lihat ini adalah semuanya adalah kelipatan dari 4. Maka untuk mempermudah memfaktorkannya, maka kita bagi semuanya dengan 4. 4x kuadrat dibagi 4 sama dengan x kuadrat, negatif 20x dibagi 4 sama dengan 5x, 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi langsung kita faktorkan, dan didapatkan hasil x sama dengan x negatif 4 dan x negatif 1. Jadi kita dapatkan x sama dengan 4 dan x sama dengan 1, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1, 4. Selanjutnya kita mengerjakan soal yang sama dengan cara yang berbeda, yang menggunakan cara yang B, yaitu nilai mutlak 2x negatif 5 sama dengan 3. Kita gunakan fx sama dengan A terlebih dahulu ya, jadi tetap sama. 2x negatif 5 sama dengan 3, kita pindahkan negatif 5 ke ruas kanan menjadi positif. 3 ditambah 5 sama dengan 8, lalu 2x kita pindahkan 2 nya ke ruas kanan juga, yang semula perkalian menjadi pembagian. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu kita menggunakan fx sama dengan negatif A. Misal 2x negatif 5, 2x kurangi 5 sama dengan 3. 2x yang lalu kita rubah menjadi 2x kurangi 5 sama dengan negatif 3, karena lawan dari 3 adalah negatif 3. Maka selanjutnya negatif 5 kita rubah posisinya ke ruas kanan menjadi positif, dan negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Lalu 2x nya 2 nya kita pindahkan lagi yang ke ruas kanan, yang semula perkalian menjadi pembagian, yang mana 2 dibagi 2 adalah 1, jadi x nya sama dengan 1. Jadi x sama dengan 4 dan x yang lain x2 sama dengan 1, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 4. Nah, kita lihat sama-sama nilainya adalah sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Terserah nanti mau menggunakan cara yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Contoh sifat 2. Jika nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka f kuadrat x sama dengan g kuadrat x. Yang kedua, jika nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Sebenarnya hampir sama dengan sifat yang pertama tadi, hanya saja ini lebih panjang sedikit. Seperti itu. Contoh yang A ini ya, kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan juga, lalu kita uraikan, mendapatkan hasil 4x kuadrat ditambah 16x plus 16, yang ruas kanan x kuadrat kurangi 2x tambah 1. Lalu kita pindah ruas, yang ruas kanan ke ruas kiri, dan sebaliknya gitu ya. Jika tandanya positif akan menjadi negatif, yang tandanya negatif menjadi positif. Jadi 4x kuadrat dikurangi x kuadrat ditambah 16x ditambah 2x tambah lagi 16 kurangi 1. Jadi kita plotkan yang x kuadrat ditambah atau dikurang dengan x kuadrat, yang x kita plotkan dengan yang x, yang konstanta kita plotkan dengan konstanta, seperti itu ya. Dan didapatkan hasil 3x kuadrat tambah 8x tambah 15. Jika kita lihat
bilangan ini adalah faktor dari 3, maka kita bagi untuk mempermudah kita mencari faktor hasilnya. 3x kuadrat dibagi 3 sama dengan x kuadrat, 18x dibagi 3 sama dengan 6x, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Lalu kita cari faktornya dan dapatkan faktor x ditambah 1, x tambah 5. Jadi x nya sama dengan negatif 1 dan x sama dengan negatif 5, sehingga himpunan balansanya adalah negatif 5 dan negatif 1. Untuk yang B, kita gunakan cara yang tadi seperti tadi dengan dua tahap maksudnya, yaitu 2x tambah 4 sama dengan x kurangi 1. Ini yang seperti biasa yang tadi, tidak dirubah apa-apa, cuman pindah ruas aja. Yang x kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif x, yang 4 kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif 4, dan didapatkan hasil x sama dengan negatif 5. Selanjutnya kita yang tahap yang kedua, yaitu 2x tambah 4. Lalu kita cari lawan dari ini, x negatif 1. Jadi kita kalikan dengan negatif dan didapatkan hasil negatif x tambah 1. Jadi 2x ditambah 4 sama dengan negatif x tambah 1. Jadi juga kita plotkan yang x kita pindahkan juga ke x, negatif x kita pindah ke kiri menjadi positif x, yang positif 4 kita pindahkan menjadi negatif 4. Lalu dapatkan 3x sama dengan negatif 3. 3x ini kita pindahkan 3-nya yang semula perkalian menjadi pembagian. Negatif 3 dibagi 3 sama dengan negatif 1. Jadi hasilnya x sama dengan negatif 5 dan x sama dengan negatif 1, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5, negatif 1. Jadi kita lihat juga hasilnya sama dengan pengerjaan yang B dan dengan pengerjaan yang A. Jadi terserah kalian mau menggunakan cara yang mana. Mudah bukan? Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang persamaan nilai mutlak, ini ada latihan, silahkan dicoba ya. Coba dengan kemampuan diri sendiri. Yang tidak paham bisa ditanyakan nanti. Seperti itu. Mungkin saya cukupkan. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau kurang difahami, dan terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.